أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Abu Najla dari channel Hafalan Zikir dan Doa Harian. Seperti biasa, saya akan kembali melanjutkan pembahasan kita tentang amalan-amalan sunnah sehari semalam. Alhamdulillah, kemarin kita sudah sampai di pembahasan tentang sunnah duduk di antara dua sujud ya. Ada dua caranya, kemarin sudah di-share ya. Ada duduk iqa, ada duduk iftirash. Buat teman-teman yang mau nonton videonya, silakan teman-teman cek di video sebelumnya atau di link di pojok kanan atas. Sekarang kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Ini kemungkinan saya tamatkan sekarang ya, tentang sholat ini, tasyahud. Ini lumayan panjang, cuman kalau saya baca sih ini tidak terlalu, sebagian ya hanya menghitung ya yang banyak. Nah seperti ini, kemungkinan nanti saya lewat saja ya. Nah ini saya persingkat saja. Jadi untuk video kali ini atau pembahasan kali ini yaitu tentang tasyahud kedua ya. Kemarin kita sudah di tasyahud awal. Nah, tasyahud awal ini samalah seperti iftirash kemarin ya. Jadi si kaki kanan ditegakkan, kaki kiri didudukin ya. Kurang lebih seperti itu. Itu untuk di tasyahud awal. Adapun tasyahud kedua ataupun tasyahud akhir, di sini ada 3 cara. Cuman mungkin yang ketiga atau kedua ini agak kurang familiar, jadi ya cukup yang pertama saja ya. Gak usah menimbulkan nanti perdebatan di masyarakat gitu ya. Ya kita hanya cukup tahu saja bahwa memang ada yang membolehkan seperti itu, tapi untuk melaksanakan ya kita selama yang kita sudah laksanakan di masyarakat sama dan sesuai dengan tuntunan ya teruskan saja yang itu ya. Jangan nyari yang berbeda dari orang lain, kecuali kalau memang yang biasa kita lakukan bersama masyarakat itu tidak sesuai. Nah kita pakai yang sesuai walaupun berbeda dengan orang lain. Baik, ini ada 3 cara. Yang pertama di sini yaitu si kaki kanan seperti tahiyat akhir saja ya, mungkin teman-teman sudah tahu juga. Jadi si kaki kanannya diberdirikan, telapak kakinya ya. Kemudian si kaki kirinya itu di bawah betis kanan. Nah, kemudian kita duduk di atas lantai. Jadi kaki kanan, saya gambarkan dulu ya. Ini kaki kanan. Sini saja, ini kaki kanan diberdirikan. Ini betisnya ke sini ya. Kemudian ini kaki kiri dimasukkan ke sini kan ya. Nah, kaki kiri. Kemudian pantat kita duduk di sini di lantai. Nah, terbayang ya, walaupun jelek gambarnya. Karena itu sudah terbiasa kita lakukan ya, dan itu sudah cukup. Jadi tidak perlu pakai cara yang lain ya. Adapun cara yang lain, yaitu si kaki kanannya itu tidak ditegakkan. Jadi hanya seperti ini. Nah, kakinya seperti ini. Kalau tadi kan kakinya gini ya. Nah, jadi boleh gini ataupun diginikan.
Kemudian yang ketiganya ini lebih aneh lagi, yaitu si kaki kanan biasa diberdirikan, kaki kiri itu dimasukkan antara betis kanan dengan paha. Jadi posisinya itu ini kaki kanan ya. Nah, ini betisnya. Nah, kalau kita kan tadi ke sini, masuk ke kolong sini. Nah, yang ini justru malah ke atasnya. Malah dimasukin ke sini. Nah, ini paha ya. Nah, tentu ini akan menimbulkan kejanggalan di masyarakat ya kalau kita lakukan. Jadi cukup dengan melakukan yang nomor 1 saja, insya Allah itu sudah sesuai ya. Tapi kalau ada yang melakukan seperti tadi, khususnya yang ketiga, itu juga ada yang membolehkan. Jadi buat pengetahuan saja. Kemudian selanjutnya di sini kita menyimpan tangan kanan, dua tangan di atas dua paha. Ketika tasyahud, tahiyat ya, si tangannya itu, jari-jarinya itu disimpan di atas paha. Yang kanan di atas paha kanan, yang kiri di atas paha kiri. Kemudian dibentangkan, jangan dikepalkan. Kemudian dirapatkan si jari-jarinya. Nah, kemudian berikutnya yang ke-14 di sini, atau sunnah berikutnya ketika tahiyat, yaitu membuat isyarat dengan telunjuknya diacungkan ya, ketika tasyahud dari awal sampai akhir. Nah, kalau di sini ini juga perbedaan pendapat ya. Kalau di kitab ini telunjuknya ditunjukkan atau diacungkan dari awal sampai akhir. Ketika at-tahiyyatu itu langsung ditunjukkan. Sebagian ulama atau umumnya di kita ya, di negara kita biasanya si telunjuknya itu diacungkan ketika kita mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Nah, biasanya diacungkan. Tapi kalau ada yang mengacungkan dari awal, itu pun boleh ya, atau yang tadi juga boleh. Tapi kalau di kitab ini itu diacungkan dari awal sampai akhir. Jadi tidak nunggu syahadat. Kemudian berikutnya, ini menengok ke kanan dan ke kiri ketika salam. Jadi ketika salam itu kita menengok kanan dan ke kiri. Udah jam 3 ya ini. Nah itu ya, nengok kanan kiri ketika salam. Kemudian jalasatul istirahah. Nah ini ada duduk istirahah. Duduk istirahah itu biasanya ketika selesai rakaat ke-1 mau menuju ke rakaat kedua, atau dari rakaat ketiga mau menuju ke rakaat keempat ya. Duduk sebentar, tidak baca apa-apa gitu ya, sebelum berdiri lagi. Nah ini setelah sujud di rakaat kedua, sujud kedua dari rakaat pertama dan rakaat ketiga. Ada duduk istirahat ya namanya. Jadi sebelum berdiri, jadi setelah sujud kedua dari rakaat pertama itu tidak langsung berdiri, tapi duduk dulu sebentar, kemudian langsung berdiri kembali. Tapi di sini juga perbedaan pendapat ya. Ada yang melakukan, ada yang tidak. Nah, silakan teman-teman mau melakukan boleh, mau tidak juga boleh ya. Tapi kalau di kitab ini kita dianjurkan atau disunahkan untuk melakukan duduk istirahat. Adapun yang ini hitung-hitungan, saya nggak usah bahas saja ya, karena saya juga mau ada aktivitas lain sekarang. Nah ini juga sebetulnya pengulangan ya. Ini sunnah-sunnah yang dilakukan ketika sholat ya. Tadi ada raf'al yadain, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Nah ini resume dari yang kemarin-kemarin saja. Kemudian mengangkat tangan ketika di rakaat ketiga setelah tasyahud awal ya. Kemudian ini mengisyaratkan telunjuk, mengacungkan telunjuk ketika tasyahud,
baik awal maupun akhir, dari awal sampai akhir ya. Mau tasyahud ke-1, mau tasyahud kedua sama. Ini melihat ke kanan dan ke kiri, nengok ke kanan dan ke kiri ketika salam. Salam pertama ke kanan, salam kedua ke kiri gitu ya. Kemudian duduk istirahat, kemudian duduk tawaruk. Nah ini tawaruk itu tahiyat akhir ya, seperti itu duduknya. Ini hitung-hitungan lagi. Nah, baik teman-teman, mungkin itu saja dulu yang bisa saya share untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.